Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku Alvita Dika di podcast biologi kelompok 2. Tentunya kali ini aku nggak sendirian dong. Aku ditemani oleh narasumber kita, yaitu Arka. Halo semuanya, kenalin nama aku Arkananta Garika Syaputra yang bakalan jadi narasumber dalam podcast biologi kali ini dengan tema bahasan virus sebagai biopestisida. Oke, sebelumnya kita izin dulu ya guys untuk tidak melepas masker dikarenakan kita lagi berada di tempat keramaian. Oke, kalian pasti penasaran dong apa yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Makanya stay tune terus guys. Jadikan di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang biopestisida. Bener banget kak. Sebelumnya kita harus tahu dulu tuh biopestisida itu apa sih? Oke, jadi biopestisida itu sendiri adalah pestisida alami yang bersifat ramah dan aman terhadap lingkungan. Oke, karena biopestisida itu kan berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup. Jadi biopestisida itu terbuat dari makhluk hidup kan kak? Bener banget kak, jadi biopestisida itu sendiri adalah pestisida yang dapat berasal dari alam, hewan, tumbuhan, bakteri, maupun virus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kak. Oke, ngebahas tentang virus. Jadi virus apa sih yang kita gunain dalam penggunaan biopestisida ini? Oke, jadi dari sekian banyak virus yang dapat digunakan untuk biopestisida, kali ini aku akan membahas nukleopolyhedrovirus atau yang bisa disingkat sebagai NPV nih kak. Kenapa sih kak lebih memilih virus NPV dibanding virus yang lainnya untuk penggunaan biopestisida ini? Oke kak, jadi kenapa NPV ini dapat digunakan untuk biopestisida? Karena virus ini mampu dikembangkan menjadi biopestisida yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Selain itu juga NPV memiliki kemampuan bertahan di alam karena partikel virusnya terbungkus oleh polihedral dan mampu menyebar secara alami. Lalu bagaimana sih kak langkah metode rekayasa genetika sehingga virus dapat memberikan peran positif? Eits, tunggu dulu kak. Jadi sebelumnya rekayasa genetika itu apa sih? Oke, jadi rekayasa genetika atau yang bisa disebut sebagai rekombinan DNA itu adalah kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan untuk meneliti, mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik atau DNA dalam bentuk murninya. Jadi, dapat dikatakan rekayasa genetika ini adalah suatu usaha untuk bagaimana caranya suatu makhluk hidup itu dapat digandakan lebih banyak lagi agar bisa dimanfaatkan dengan baik lagi, seperti itu kak. Oh, jadi begitu. Lalu bagaimana sih kak dari langkah-langkah metode rekayasa genetika sehingga itu virus dapat memberikan peran positif? Oke kak, jadi nuklear polyhedrovirus ini sendiri merupakan virus entomopatogen yang telah diisolasi dari kadaver larva H. armigera. Beberapa hasil penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa NPV memiliki potensi yang besar dalam mengendalikan populasi larva H. armigera. H. armigera yang dapat dikendalikan inilah yang merupakan contoh dari peran NPV ini setelah direkayasa genetika kak. Nah, tentunya memiliki manfaat yang sangat banyak. Selain Wah, itu, keren banget ya kak. Ternyata virus itu bisa digunakan dalam beberapa sektor seperti sektor pertanian ini. Lalu setelah kita bahas tentang rekayasa genetika, selanjutnya bagaimana sih penggunaan virus NPV sebagai biopestisida? oke kak, jadi penelitian tentang pemanfaatan NPV untuk mengendalikan hama tanaman perkebunan di Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 1980-an. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa NPV efektif mengendalikan ulat gelayak Spodoptera litura dan S. exigua yang merupakan hama utama tanaman tembakau dan kapas di Indonesia. Beberapa penelitian tentang pemanfaatan NPV untuk pengendalian hama penting tanaman perkebunan di Indonesia lainnya masih pada tahap penelitian laboratorium nih kak. Nah, jadi itu tadi kak kegunaan NPV.
setelah kita bahas tentang penggunaan virus NPV sebagai biopestisida, apa ada sih Kak dari dampak positif penggunaan virus NPV ini sebagai biopestisida dan juga dampak negatif yang dimilikinya? Oke, jadi kita bandingkan dengan pestisida buatan atau sintesis dengan biopestisida ini sendiri. Tentunya dalam penerapannya sendiri lebih banyak menguntungkan biopestisida. Jadi dampak positif dari keuntungan kita menggunakan biopestisida itu yang pertama, dia tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan karena biopestisidanya itu tidak menghasilkan racun dibandingkan dengan pestisida buatan. Kemudian yang kedua, targetnya itu spesifik banget daripada pestisida sintesis. Dan yang ketiga, efektif meski dalam jumlah yang sedikit serta mengalami teruraian secara alami dan cepat dan dapat digunakan dalam integrated pest management atau IPM atau pengendalian hama terpadu. Jadi selain dapat mengendalikan hama tanaman, penggunaan biopestisida ini sendiri lebih aman daripada pestisida buatan karena pemakaiannya yang lebih sedikit menggunakan bahan kimia daripada pestisida buatan tadi, Kak. Oke, setelah kita bahas tentang dampak positif, apakah biopestisida ini juga mempunyai dampak negatif sih untuk sektor pertanian di Bali? Oke, jadi sama seperti pestisida sintesis, biopestisida yang penggunaannya itu melebihi batas juga akan meninggalkan zat sisa atau residu dengan kadar racun yang tinggi, serta dengan pestisida sintesis itu malah lebih tinggi biopestisida, Kak. Jadi ya gitu, dalam penerapannya juga kita penggunaannya tidak boleh berlebih dan juga harus secukupnya aja. Oke, jadi seperti itu ya guys. Jadi kan kita biopestisida itu memang baik digunakan dalam sektor pertanian, tapi juga bisa jadi buruk jika kita menggunakan secara berlebihan. Oke, bisa nih buat yang punya keluarga dari bekerja di sektor pertanian, bisa direkomendasikan buat menggunakan biopestisida. Oke. Oke, jadi setelah kita bahas banyak nih tentang biopestisida dan juga perannya, sebelum berakhir kita akan ngebahas satu lagi nih, apa ada fakta unik dari penggunaan biopestisida? Oke, jadi setelah aku nyebutin tentang dampak positif itu tadi, yang selain biopestisida itu dapat mengendalikan hama tanaman, juga lebih aman dan sehat dari makanan yang sudah dilakukan dari biopestisida itu tadi. Ada fakta-fakta unik yang dimiliki oleh biopestisida ini. Ya, jadi banyak yang percaya nih bahwa makanan yang sudah ada label organiknya itu sudah diklaim bebas dari unsur dengan kimia yang rendah. Padahal faktanya tidak sepenuhnya makanan organik yang bebas dari paparan pestisida buatan itu aman, dapat aman saat kita konsumsi. Penggunaannya yang berlebihan juga dapat membuat meninggalkan residu atau sisa racun sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, saat kita memilih makanan yang organik itu kita harus memastikan bahwa kadar pestisidanya itu tidak tinggi dan juga tidak melebihi tingkat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, jadi itu tadi ya fakta unik dari penggunaan biopestisida yang pastinya sama seperti dampak negatif yang kita bahas tadi. Kita harus tetap hati-hati saat menggunakan biopestisida meskipun itu terbuat dari pestisida. Jadi setelah kita bahas tentang fakta-fakta unik pada biopestisida, kita sama ya Kak, harus tetap berhati-hati dalam menggunakan biopestisida itu tadi. Siap. Jadi jangan sampai penggunaan biopestisida itu berlebihan. Meskipun dapat dikatakan biopestisida itu lebih aman daripada pestisida buatan, kita juga tetap harus memperhatikan penggunaannya. Kita juga tidak boleh berlebih ya Kak dalam menggunakan biopestisida tadi ya, dan juga saat memilih makanan-makanan yang organik itu juga kita harus memperhatikan kadar dari pestisidanya itu tadi. Oke, setelah kita banyak nih yang kita bahas dari podcast
podcast kali ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari podcast ini itu apa sih? Oke, jadi kesimpulan yang kita peroleh dari bahasan kita kali ini itu adalah ternyata virus itu gak cuma memberikan dampak negatif aja ya. Yang selama ini kita kenakan, virus itu selalu memberikan dampak negatif aja nih. Iya. Kita ada beberapa virus yang mampu berperan positif dalam berbagai sektor nih. Salah satunya sektor pertanian ini tadi yang diterapkan dalam biopestisida. Oke guys, jadi itu tadi yang telah kita bahas tentang biopestisida. Saya Alvita Dika dan rekan saya Arkananta. pamit undur diri. Terima kasih and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.